Tumpaan, hasil pemekaran Kecamatan Tumpaan. Kecamatan Amurang Barat, hasil pemekaran Kecamatan Tombasian dan Kecamatan Tengah. Kecamatan Amurang Timur, hasil pemekaran Kecamatan Tombasian. Kecamatan Maesaan, hasil pemekaran Kecamatan Tompasok Baru. Dan Kecamatan Posumain, hasil pemekaran Kecamatan Belang. Sedangkan Kecamatan Tombasian, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2005, berubah nama menjadi Kecamatan Amurang. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007, terbentuklah Minahasa Tenggara sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Touluaan, Kecamatan Tombatu, Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang, Kecamatan Ratatotok, dan Kecamatan Posumain. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2007, ditetapkanlah Kecamatan Motoling Barat dan Kecamatan Motoling Timur hasil pemekaran dari Kecamatan Motoling, serta Kecamatan Sulun Tareran hasil pemekaran dari Kecamatan Tareran. Dengan demikian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan kecamatan berjumlah 17 kecamatan. Sejak Kabupaten Minahasa Selatan diresmikan, sampai saat ini telah mengalami 12 kali pergantian jabatan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan sebagai berikut. 1. Dr. Andes R.M. Luntungan, penjabat Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Januari 2005. 2. A.G. Kawatu S.E. MSI, pelaksana tugas Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan bulan Februari 2005 sampai dengan bulan April 2005. 3. Dr. Andes H.D. Waworuntu, penjabat Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan bulan April 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005. 4. Dr. Andes R.M. Luntungan dan Vence Tuela Esos, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Agustus 2010. 5. Dr. Andes M.M. Onibala, penjabat Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010. 6. Kristiani Eugenia Paruntu dan Dr. Andes Soni Frank Standayu, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan 14 Desember 2010 sampai dengan 14 Desember 2015. 7. Dr. Andes Dani H. Rindengan MSI, pelaksana harian Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan tanggal 14 sampai 16 Desember 2015. 8. Insinyur Peter Rene Hosang MSI, penjabat Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 17 Februari 2016. 9. Kristiani Eugenia Paruntu SE dan Franky Doni Wongkar SH, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan 17 Februari 2016 sampai dengan 17 Februari 2021. Dr. Andes M.M. Onibala, penjabat sementara Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. 11. Denny P. Kaawan SE MSI, pelaksana harian Bupati Minahasa Selatan dengan masa jabatan tanggal 17 sampai dengan 25 Februari 2021. 12. Franky Doni Wongkar SH dan Pendeta Petra Yani Rembang STH, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71/374 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71/294 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020
di kabupaten dan kota pada Provinsi Sulawesi Utara. Pembacaan selesai. Upacara peringatan Hari Jadi ke-19 Minahasa Selatan tahun 2022, Kamis 27 Januari 2022 dimulai. Bupati Minahasa Selatan, Bapak Franky Doni Wongkar Sarjana Hukum, selaku Inspektur Upacara, tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Jadi ke-19 Minahasa Selatan tahun 2022. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Hadirin disilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudara, marilah kita tunduk kepala sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan dan juga jasa para pejuang dan pendiri Kabupaten Minahasa Selatan yang telah mendahului kita. Hening cipta mulai.
Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Istirahatkan. Untuk amanat. Serah. Hidup. Gerak. Yang saya hormati, banggakan, kasihi Bapak Pendeta Petra Yani Rembang, Senator Gia selaku Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, pimpinan DPRD, Bu Yeni Yohana Tumbuhan SE selaku Ketua, Bapak Stefanus Den Lumowa SE dan Bapak Pulman Stefanus Suntuene ST selaku para Wakil Ketua, serta segenap anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak AKBP C. Bambang Herlianto SIK, Kepala Kepolisian Resort Minahasa Selatan, Bapak Letkol Infantri
Herbert Ani Sinaga SIP selaku Dandim 1302 Minahasa Selatan, Bapak Budi Hartono SH MHum Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Bapak Royke Harold Nikiriawang SH Ketua Pengadilan Negeri Amurang, Bapak Ibu Nur Afni Saimima SH Ketua Pengadilan Agama Amurang, Bu Elsa Royce Wongkar Smual selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Rembang Yuliwati selaku Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Denny P. Kawan MSI Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Teli Kawan Paduli BSC Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Pendeta Yose Lau MTH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Denny Kencem PTNH selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Hirsel Manulang SSI MSI Kepala Kantor BPS Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Royce Antoni Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Amurang, Bapak Rusdianto SSIT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Amurang, Bapak Mujino MT Direktur Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Bapak Letkol Infantri Torang Parulian Malau selaku Komandan Secaba Rindam 13 Merdeka, Bapak Serka Esa Anton Edward Sarwom Komandan Pos Angkatan Laut Arakan, Bapak Harce Reintama Koordinator Pos Basarnas Amurang, Bapak Romi Sambuaga ST Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Eva Kencem SPD Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Vence Mamirahi Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 3 Amurang, Ibu Imelda Yudi Tandako ST Land Manager PT Kargil Indonesia Amurang, Ibu Irene Roring Kepala Cabang Bank Sulutgo Amurang, Bapak Stefan Rando Kepala Bank Mandiri Cabang Amurang, Bapak Tommy Wijaya Kepala BNI Cabang Pembantu Amurang, Bapak Pendeta Dr. Jemi Sinubu yang akan memimpin doa, Ibu Pendeta Esther Rasa MTH Ketua BKSAUA Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Pendeta Stin Rununu MTH selaku Ketua FKUB Kabupaten Minahasa Selatan, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, dan seluruh jajaran pemerintah daerah se-Kabupaten Minahasa Selatan, para pimpinan instansi vertikal, perbankan, BUMN, dan BUMD, para staf khusus Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan, para insan pers, baik cetak maupun elektronik. Shalom, damai di hati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Segenap warga Minahasa Selatan, dari Munte sampai Durian, dari Rap-Rap sampai Sinisir, serta dimanapun berada, yang sangat saya hormati, banggakan, dan sangat saya cintai. Tepat hari ini, tanggal 19, mohon maaf tanggal 27 Januari tahun 2022, Minahasa Selatan telah berumur 19 tahun. Perjuangan dalam suka dan duka, pahit dan manis, cucuran keringat telah membawa kita melangkah sambil menikmati kemajuan demi kemajuan yang menjadi pertanda bahwa Kabupaten Minahasa Selatan adalah tanah yang diberkati. Sehingga sepatutnya lah kita menaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun 19 tahun perjalanan Kabupaten Minahasa Selatan. Hadirin yang saya hormati, peringatan hari jadi ke-19 Kabupaten Minahasa Selatan di tahun 2022 ini merupakan momentum bagi kita sekalian untuk bangkit dari situasi sulit akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dan yang masih berlangsung sampai saat ini. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial daripada masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan dampak ekonomi akibat pandemi. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun Marijo Batanam. Dengan optimisme bahwa sektor pertanian dan perkebunan mampu menjadi batu pijakan bagi pemulihan dan peningkatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Minahasa Selatan. Sejalan dengan itu, perayaan Hari Jadi Kabupaten Minahasa Selatan yang ke-19 tahun 2022 yang mengusung tema Bersama Melakukan Perubahan hendaknya menumbuhkan semangat bagi kita semua untuk membangun Kabupaten Minahasa Selatan di berbagai sektor. Warga Minahasa Selatan yang saya cintai dan banggakan, Gerakan Marijo Batanam dalam dimensi yang luas merupakan langkah awal bagi kita untuk melakukan gerakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek. Saya mengajak kita untuk membuka wawasan baru dalam menerjemahkan semangat Marijo Batanam untuk mendukung pencapaian 5 misi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di antaranya. Pertama, mari menanam benih kerja keras, profesional, berintegritas, dan berkinerja yang dibarengi dengan takut akan Tuhan dalam tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan, serta menanamkan karakter budi pekerti sejak dini kepada generasi muda kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing. Kedua, mari menanam benih semangat gotong royong dalam meningkatkan dan mengelola berbagai potensi daerah berupa sumber daya alam, antara lain potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan potensi di bidang pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sektor agribisnis dan pariwisata. Ketiga, mari menanam benih komitmen mengoptimalkan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien untuk pengembangan wilayah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Keempat, mari menanam benih ketulusan hati untuk mengabdi bagi masyarakat, berkontribusi dalam setiap program pemerintah di berbagai bidang, dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Kelima, mari menanam benih kebersamaan dan kekompakan, mengubah teamwork menjadi super teamwork, menanam benih kepatuhan pada peraturan, berdisiplin, meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri untuk memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Jika kita menanam ini semua dengan kesungguhan hati dan ketulusan hati, memupuk dengan doa dan merawat dengan kerja keras, niscaya kita akan menuai Minahasa Selatan maju, berkepribadian, dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya terkait penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Minahasa Selatan, saya mengajak kita semua agar dapat bersinergi dengan melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan dan penegakan PPKM level 1, disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, serta berpartisipasi dan mensukseskan program vaksinasi sesuai instruksi Mendagri nomor 04 tahun 2022 dan surat edaran Bupati Kabupaten Minahasa Selatan nomor 2 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Minahasa Selatan. Mengakhiri amanat ini, perkenankan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, segenap aparatur pemerintahan, para pejuang dan seluruh komponen masyarakat Minahasa Selatan yang selama ini telah mendukung, bekerja sama, dan turut serta dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mari kita bergandengan tangan, memberikan karya dan pengabdian untuk Kabupaten Minahasa Selatan yang kita cintai, sambil terus berdoa kiranya Tuhan yang Maha Kasih akan senantiasa menuntun, menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua.
Dirgahayu Kabupaten Minahasa Selatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu 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 Namo Buddhaya. Pakatuan Wopak Kalawiran Cita Waya Esa. Demikian. Gerak! Pembacaan doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, maka marilah kita membawa sukacita iman hari jadi ke-19 Kabupaten Minahasa ini dalam doa kita kepada Tuhan, berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita menurut agama kita masing-masing. Dan izinkan saya menuntun berdasarkan iman Kristen. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur atas segala kasih karunia, anugerah limpah berkat dan rahmat-Mu, sehingga Engkau telah mengantar Kabupaten Minahasa Selatan merayakan hari jadi yang ke-19 tahun di tahun 2022 ini. Kami bersyukur atas semua keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, kenyamanan, dan ketentraman yang dapat kami nikmati sampai saat ini. Tetapi juga kami tidak dapat menyangkali untuk memohon keampunan atas kesalahan, kelalaian, kealpaan, dan dosa yang kami lakukan sampai saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami, para pemimpin kami, Bupati Bapak Franky Doni Wongkar SH dan Wakil Bupati Pendeta Petra Yani Rembang MTH, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan jajaran pemerintahan yang ada, staf khusus, para tokoh masyarakat dan tokoh agama BKSAUA FKUB, bahkan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan. Berikan keteguhan iman, ketabahan hati, kejujuran nurani, serta kekuatan lahir dan batin, agar peringatan hari jadi ke-19 Kabupaten Minahasa Selatan dengan tema bersama melakukan perubahan, dengan semangat mari coba tanam, kita wujudkan Minahasa Selatan maju, berkepribadian dan sejahtera, dapat terwujud. Kami meminta dan memohon agar perjuangan perubahan dalam membangun Kabupaten Minahasa Selatan terhindar dari fitnah dan mara bahaya, termasuk ancaman COVID-19. Teguhkanlah persatuan kami, jauhkanlah dari perpecahan dan permusuhan di antara kami. Jadikanlah di antara kami saling mengasihi, saling menolong dan membantu, dan saling menghormati. Jadikanlah peringatan hari jadi ke-19 Kabupaten Minahasa Selatan ini sebagai momentum untuk mengasah kembali tekad kita bersama untuk kerja keras, kerja tepat waktu, dan kerja tuntas. Kami sadar
bahwa kami hidup dalam sejarah yang terbatas dan membatasi kami. Karena segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Maka biarlah kami dapat mengisi ruang dan waktu yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, sehingga Kabupaten Minahasa Selatan menjadi kabupaten yang bermartabat di tengah bangsa-bangsa di dunia dan di tengah suku-suku bangsa di Indonesia. Sejarah belum usai, perjuangan perubahan masih panjang. Karena itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan pemerintah kami, masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan ini di dalam genggaman kasih dan kuasa-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi Minahasa Selatan ini seperti di surga. Inilah kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Upacara. Hormat. Tegak. Bupati Minahasa Selatan, Bapak Franky Doni Wongkar Sarjana Hukum, meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Upacara telah selesai dilaksanakan. Telah diistirahatkan. Masing-masing regu dapat selesai. Istirahat. Teman. Gerak. Atas nama Panitia Hari Jadi Minahasa Selatan yang ke-19 tahun mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga para peserta upacara. Dirgahayu Minahasa Selatan.